Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qiyamah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itu agama yang lurus dan benar. Rasulullah ketika memberitahukan bahwa apa yang disampaikannya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu kita ini manusia, tidak mau memalaikatkan manusia, tidak mau memalaikatkan manusia, hanya kembali kepada fokus yang satu, yaitu bahwa hanya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya pun kalau tidak bisa melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, menyembah Allahnya lewat berbuat baik, walaupun belum tergugah hatinya untuk menyembah Allah dengan praktik sholat, minimal menunaikan zakat. Karena di dalam Al-Quran setiap kata sholat selalu disandingkan, dipasangkan dengan zakat. Karena sangat mudah hujah Rasulullah kepada para ahli kitab dan musyrikin yang sedang berdialog, berdiskusi tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentang fitrah agama Ibrahim, agama Imran, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Nuh, agamanya Adam. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, meniadakan lagi itu Tuhan yang 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 360 berhala-berhala berupa malaikat-malaikat versi mereka, dengan dewa utama adalah Lata dan Uzza pada saat itu di Ka'bah. Sudah, mari kita menyembah kepada Allah yang satu, yuk, kata Rasulullah SAW. Lalu menaatinya dengan ikhlas, dengan lapang, hanya semata-mata menjalankan agama, menjalankan fitrah Islam, melakukan sholat dan menunaikan zakat. Enggak bertele-tele, enggak. Jadi kalau kau masuk Islam, kamu harus punya kartu tanda anggota, begitu enggak. Kamu minimal syahadat lah palingnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kamu harus di masjid selama 40 hari 40 malam, tidak. Dikembalikan lagi kepada dirinya, keikhlasannya untuk menyembah hanya kepada yang satu, konsentrasi, fokus kepada yang paling dari maha paling, kepada yang kaya, yang paling maha kaya, maha atas segalanya. Sehingga kita dalam hidup yang begitu banyak disibukkan dengan berbagai macam urusan duniawi, tidak perlu lagi itu menghafal-hafal dewa anu kegunanya ini, dewa anu kegunanya itu. Pun sebenarnya malaikat-malaikat itu juga hanya rekaan-rekaan semata sebenarnya. Terlepas daripada al-hadis yang mereka terangkan, bagi kita masih tetap ya, kita neraka itu yang kita ketahui dari sejak telah dari
Al-Fatihah, lalu kita mulai dengan cara juz amma dari belakang surat, kita baru tahu neraka Hutama, neraka Jahim, neraka Hawiyah. Dan di sini ada neraka Jahanam nanti bagi mereka ini yang tempatnya ahli-ahli kitabnya kekeh mereka dengan Tuhan yang dua, dengan Tuhan yang tiga dan sebagainya itu terbelah. Mereka tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti cara-cara tauhidnya Ibrahim, tidak mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar. Jangan kau bermain riba lagi wahai Bani Israel, dan jangan kau dua-tigakan Tuhan lagi wahai umat Nasrani. Kembali kepada nenek moyang kita, sama-sama kita punya nenek moyang namanya Ibrahim. Ibrahim yang bisa dibilang adalah kalimullah, kalimatnya Allah, karimullah, kalilullah, kekasih Allah, termasuk Rasul yang tidak berjarak hubungannya dengan Allah. Tidak pernah itu dia menggunakan sistem riba, di mana ada semacam ketika kita lagi kesusahan dibantu dengan cara iblis laknatullah, pun dikasih modal juga dengan senyum-senyuman iblis laknatullah, sementara dia tidak bekerja. Bagi rentenir itu mereka tidak bekerja. Yang bekerja itu debt kolektornya, yang bekerja itu pegawai-pegawainya, administrasinya. Mereka hanya ungkang-ungkang kaki dengan keluar modal 1 juta, dalam tempo waktu 1 tahun bisa beranak pinak sampai 10 juta. Bisa, karena diputar terus, beriba. Seperti roda yang berputar. Orang riba ini ibarat roda yang berputar di lumpur jahanam yang paling dalam. Berputar, nempel itu tanah-tanah jahanam. Lama-lama dia semakin berat, dilingkup api yang paling panas. Dikumpulkan dengan para ahli kitab, para kaum musyrikin dari luar Islam maupun yang dari dalam Islam. Sangat berat bagi mereka yang masih terjebak dengan sistem riba. Kita umat Islam mempunyai caranya sendiri, yaitu syariah. Pun sebenarnya lebih menguntungkan, karena jika terjadi dalam usaha laba yang besar, kita tidak terjebak dengan persentase yang sudah ditetapkan sebelum, bahkan bisa lebih besar juga. Karena ada bagi imbalnya dalam perjanjian itu berapa. Pun kalau ada rugi kita bagi 2 juga kerugiannya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sama-sama bekerja. Tidak satu pihak saja yang bekerja. Pun kalau yang kita pinjam duit itu rugi, kan kita juga yang rugi. Jadi otomatis dibantu usahanya, pemasarannya, dibantu bagaimana mengelola produksinya agar lebih lancar. Bahan-bahan apa yang perlu dipergunakan agar komoditas-komoditas produksi yang dihasilkan lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi riba itu dunia yang khayali, dunia yang mistik. Mistiknya bukan menuju ke Allah. Kalau mistik yang menuju ke Allah itu zakat. Kita keluar 1.000 akan jadi 7 juta berupa pohon-pohon di surga. Itu mistiknya langit. Kalau ini mistiknya jahanam, riba ini. Kita keluar 1 juta jadi 10 juta di akhir tahun. Hartanya membelenggu kita. Ruh kita yang paling kecil yang namanya nurani itu tidak akan bisa terbang. Ruh yang tidak pernah bisa berbohong, tidak pernah bisa berbuat jahat, bahkan berpikiran kotor pun tidak akan pernah, yang namanya ruh nurani ini. Seperjuta dari virus corona ukurannya. Pasti akan keluar dari tubuh, akan ingin bertemu dengan Allah. Makanya Muhammad meluruskan kembali, jangan kalian memakan riba dan jangan pernah kalian menduakan Allah. Menduakan saja tidak boleh, apalagi mentigakan, memanfaatkan, melimakan. Alhamdulillahirabbil alamin.